Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yakni makna dan juga pengamalan sila-sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia. Nah, Pancasila sendiri itu kan terdiri dari dua kata, yakni Panca dan juga Sila, yang berasal dari bahasa Sanskerta nih. Nah, bahasa Sanskerta dari Panca itu artinya 5, sedangkan Sila itu artinya asas. Lalu, Pancasila sendiri ini kan adalah pedoman untuk berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Pancasila ini kan ada 5 sila. Lalu setiap silanya juga punya simbolnya masing-masing seperti yang ada di dada Garuda Pancasila di kelas kita itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan nih makna-makna dari setiap sila dan juga contoh-contoh pengamalannya. Sila yang pertama nih, maknanya. Kan seperti yang kita ketahui bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu maknanya yaitu kita rakyat Indonesia seluruhnya mempercayai adanya Tuhan. Maka dari itu kita semua beragama, bukan? Ya, Nah, coba sebutkan agama apa aja sih yang ada di Indonesia? Islam, Betul. Kristen, Iya, terus? Katolik, Betul. Buddha, Iya, Hindu, betul. Konghucu. Nah, pintar. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, makna Pancasila yang pertama itu artinya saling menghargai antar umat beragama, lalu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama atau tetangga yang berbeda agama, yakni artinya toleransi, yaitu menghargai dan juga menghormati. Lalu tidak memaksakan agama kita kepada orang lain serta menghormati keyakinan orang lain, seperti itu. Nah, contoh pengamalannya ada yang tahu nggak? Saya, Bu, Iya, Vika? beribadah sesuai agama masing-masing. Betul, kita harus beribadah sesuai agama kita masing-masing. Lalu kita juga bisa menghormati kalau ada tetangga yang melaksanakan kegiatan keagamaan mereka atau teman-teman yang sedang berdoa sesuai agama mereka, kita harus menghormati meskipun mungkin cara berdoa kita atau cara beribadah kita itu berbeda dengan orang lain. Lalu juga kita tidak boleh melakukan pemaksaan agama terhadap teman-teman kita atau orang lain yang kita kenal. Selanjutnya ada sila kedua, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, di situ ada kata kemanusiaan, ada kata adil dan juga beradab. Maka maknanya kita semua harus menjunjung kemanusiaan, lalu kita harus bersikap adil terhadap semua orang, serta kita harus bersikap sopan dan santun. Lalu kita juga harus menghargai HAM. Ada yang tahu HAM itu apa? Saya, Bu, Iya? hak asasi manusia. Iya, betul sekali. HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan meneliti nih, apa sih pengamalan sila-sila kedua? Apa aja? Contohnya? Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, lalu membantu dan menolong antar sesama, terus berlaku adil terhadap setiap orang dan juga bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Selanjutnya kita ke sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. betul. Di situ ada kata persatuan yang artinya kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan di negara kita tercinta yakni Indonesia. Nah, lalu kita juga harus yang namanya mencintai tanah air. Ya, kepada tanah air kita tercinta Indonesia ini kita harus menanamkan rasa cinta ya anak-anak. Nah, contohnya sendiri itu ada cinta tanah air itu kita bisa dengan membeli produk-produk dalam negeri ya kan, Ya. mencintai makanan-makanan khas kita gitu. Terus kita juga bisa kerja bakti. Siapa yang orang tuanya atau kalian sendiri nih suka kerja bakti di rumah? Saya. Oh ya, kerja bakti bersihin apa nih? Bersihin rumah, Ya. terus bersihin apa lagi? Bersihin itu apa? Got, ada yang pernah bersihin got bareng-bareng tetangga nggak? Enggak. Oh, ada yang pernah ini enggak pas 17-an Agustus nih kerja bakti buat menghias kampungnya? Iya. Iya, itu juga adalah contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Lalu juga ada gotong royong seperti yang kita lakukan biasanya, gotong royong membersihkan sekolah. Lalu juga sebenarnya piket kelas itu juga merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga karena kita melaksanakan piket bersama-sama, bukan? Ya. Lalu juga ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada sila keempat kita nih yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini kita maknanya itu harus mengutamakan kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Jadi apapun permasalahannya sebisa mungkin kita harus bermusyawarah untuk mengatasinya. Seperti itu. Lalu untuk contoh pengamalannya di sini ada ya musyawarah tadi tuh. Seperti yang biasa kita lakukan untuk pemilihan ketua kelas itu kan kita melakukan voting. Jadi semua orang itu memiliki hak yang sama untuk menentukan ketua kelasnya, untuk memilih ketua kelas yang mereka inginkan. Lalu yang kedua itu kita harus menghargai pendapat orang lain selama kegiatan musyawarah. Lalu tidak boleh memaksakan yang namanya pendapat kita kepada orang lain. Jadi kita harus tahu bahwa semua orang itu mungkin memiliki pendapatnya masing-masing dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sampai ke sila terakhir kita yakni sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. betul. Seperti kita ketahui bahwa bunyinya itu ada yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya di sini sila kelima itu maknanya menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Di mana kita ini harus adil terhadap
terhadap semua orang. Lalu juga yang namanya kita ini harus membantu orang gitu ya. Kita tidak boleh yang namanya tidak bersikap adil gitu. Terus juga sila kelimanya menjunjung yang namanya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk contohnya pengamalannya itu ada adil terhadap sesama, lalu menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan juga kita bisa membantu orang lain, contohnya membantu korban bencana alam atau membantu fakir miskin. Itu juga salah satu pengamalan sila-sila Pancasila. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa makna dan pengamalan setiap sila itu berbeda-beda ya. Ya. Baik.